Hai semua, gue Wasa. Ya, ini adalah laptop Lenovo Yoga Pro 7i. Laptop terbaru dari Lenovo yang sebenarnya tuh nggak baru-baru amat sih. Karena tuh udah di-announce sejak Maret 2023 kemarin. Desain laptop ini nyaris nggak punya garis tegas atau sudut tajam. Soalnya sebagian besar bodinya tuh melengkung, bikin feels megang si laptop ini kerasa nyaman dan nggak kerasa sakit di tangan. Ada dua pilihan warna yang bisa kita pilih, Storm Grey dan Tidal Teal. Unit yang gue review ini yang warnanya Tidal Teal. Material bodi laptop ini terbuat dari aluminium dengan finishing anodized dan sun blasting yang bikin sidik jari kita tuh nggak gampang nempel. Ini tuh nyaman ya kenanya, karena tuh bikin kita nggak terus-terusan mesti bersihin si laptop gara-gara tangan kita berminyak gitu atau misalkan habis makan gorengan. Nah, buat dimensinya sendiri, laptop ini tuh punya panjangnya 325,5 mm, terus lebarnya 226,49 mm. Berat atau bobot laptop ini sendiri, gue bisa bilang cukup ringan sih, cuma di 1,49 kg. Ini belum termasuk charger tapi ya. Laptop ini didesain punya durability yang tinggi banget guys. Soalnya karena punya material body yang terbuat dari aluminium, laptop ini juga ternyata tuh udah punya sertifikasi MIL STD810H. Sertifikasi yang dikasih kepada produk-produk tuh yang udah lulus berbagai macam uji ketahanan. Kayak pengujian di suhu yang ekstrim, pengujian kelembapan, pengujian guncangan, pengujian hujan, dan yang lain-lain. Jadi ya build quality-nya ini ya solid banget dan kerasa premium. Kalau kita perhatiin banget, ini tuh setiap sambungannya kerasa presisi ya. Pokoknya tuh kayak nggak ada komplain lah soal build quality-nya laptop ini. Garis desain laptop ini juga khas banget, desainnya yang sering kita temukan di laptop-laptop Lenovo. Ada Lenovo Yoga yang tertulis DeBoss di bagian atas, serta logo Lenovo di sisi seberangnya. Kelengkapan port juga atau port I/O-nya ini bisa dibilang cukup minimalis. Di sebelah kiri ada port HDMI, USB-C 3.2 Gen 2, dan Thunderbolt 4. Sedangkan di seberangnya ya, yang di sebelah kanan itu ada USB Type A 3.2 Gen 1, port audio combo 3,5 mm, tombol power, dan kamera eShutter switch. Paling kalau teman-teman bilang ini port laptopnya kok kayak minimalis banget ya, sedikit gitu. Tapi ya menurut gua ini wajib sih dilakukan ya, soalnya tuh kan laptop ini dari awal emang ngejar tipisnya yang ideal. Oh ya, tebel laptop ini juga sekitar 15,6 mm atau sekitar 1,5 cm aja. Jadi karena tebelnya yang nggak bisa dibilang tebel, kenanya tuh tipis, laptop ini tuh lebih pantas masuk ke kelas ultrabook. Terus kalau kita perhatiin bagian atas, ini tuh kayak ada cembungan atau kayak ada layar lebih gitu ya, yang sebenarnya tuh nggak lazim ada di laptop-laptop. Tapi ternyata Lenovo di sini tuh ngasih tempat buat kameranya guys. Nah, jadi selain fungsinya buat naruh kamera, ini juga berlaku buat pegangan jari kita ketika kita tuh mau buka laptopnya. Jadi lebih nyaman aja, lebih gampang gitu dibukanya. Nah, terus buat di sini ini ternyata nggak cuma kamera doang ya, tapi kalau ngomongin kameranya ini tuh resolusinya Full HD. Terus ada juga sensor infrared sama sebuah sensor TOF atau time of flight. Buat layar laptop ini sendiri kita bisa tekuk atau buka maksimal sampai 180 derajat. Nah, buat layarnya, laptop ini tuh punya ukurannya tuh 14,5 inch, resolusinya 3K atau 3K. Atau ya kalau dijembrengin ya 3072 kali 1920 pixel. Layar sendiri pakai panel yang Lenovo nyebutnya adalah PureSight Pro Display. Panel ini didedikasikan buat para konten kreator karena diklaimnya tuh punya kedalaman warna sampai 10 bit atau 10 bit, 100% DCI P3 dan juga Delta I kurang dari 1. Sedikit penjelasan aja soal Delta I, mungkin teman-teman kurang familiar. Jadi Delta I itu adalah sebuah pengukuran standar untuk mengukur perbedaan antara dua warna berdasarkan mata manusia. Simpelnya begini, semakin kecil jumlah Delta I, itu semakin kecil juga perbedaan rentang warna dan warnanya itu akan lebih presisi. Jadi kalau teman-teman seorang video editor atau foto editor punya monitor dengan standar kayak gini tuh jelas ngebantu sih, terutama untuk soal akurasi warna.
Layar laptop ini juga udah mendukung HDR Dolby Vision. Kalau kita perhatiin layarnya tuh tajam ya, dengan warna yang terlihat vibrant. Karena ya dengan resolusi 3K ini tuh kerapatan layar yang kita dapat bisa mencapai 235 ppi. Di dalam ruangan, layar laptop ini tuh cukup terang dengan tingkat brightness lebih dari 400 nits. Buat pergerakan layarnya ini tuh terlihat smooth karena layarnya punya refresh rate sampai 120 Hz. Agak terasa overkill sebenarnya ya, laptop yang notabene-nya ini adalah bukan laptop gaming. Kenyamanan di layar laptop ini juga gue rasa udah dipikirin matang-matang sama Lenovo dengan ngasih sertifikasi TUF Low Blue Light DC Dimming yang umumnya ditemuin di layar AMOLED. Terus ada juga ambient sensor. Nah, buat ambient sensor ini tuh si laptop bisa otomatis ngatur tingkat kecerahan layar tergantung dari tingkat kecerahan ruangan. Cara simpelnya kayak gini aja. Ini teman-teman hidupin flashlight di handphone, terus deketin ke arah kamera, terlihat sendiri tuh. Layarnya otomatis akan jadi lebih terang. Oh ya, hampir lupa. Ngomongin soal frame atau bezel di layar laptop ini tuh kelihatan tipis ya. Kelihatan minimalis sama mewah. Sayangnya, layar di laptop ini belum bisa touchscreen. Oke, sekarang kita lanjut ke performa. Laptop ini diperkuat sama Intel Core i7-13700H series. Intel generasi ke-13 ini punya total 14 core dengan konfigurasi 6 P-core dan juga 8 E-core. Buat clocknya sendiri maksimal ada di 5 GHz buat P-core dan 3,7 GHz buat di E-core dengan cache-nya sekitar 24 MB. Nah, buat GPU-nya, dia pakai Intel Iris Xe untuk integrated grafiknya. Oke, buat RAM-nya sendiri dia punya total 16 GB dual channel LPDDR5 5200. Sayangnya kedua RAM ini embed ya, alias disolder. Jadi tidak memungkinkan buat kita upgrade lagi. Nah, beda sama storage-nya yang punya ukuran 1 TB NVMe yang masih bisa kita upgrade lagi. Dari hasil benchmark terlihat ya, ini laptopnya bisa dapetin skor yang cukup tinggi. Buat Cinebench R23, skor yang didapat ada di 612 buat single core dan 11.710 buat multicore-nya. Nah, buat pengujian renderingnya, gue menggunakan Blender 4.0. Rendering Nishita Sky Demo selesai dalam waktu 1 menit 40 detik. Terus ke pengujian grafis ngasih angka yang cukup impresif. 13.754 buat 3D Mark Firestrike dan 6.486 buat Time Spy. Buat storage-nya pas gue coba pakai Crystal Disk Mark, dia tuh bisa ngebaca kecepatannya tuh 6.324 MB per second dan kalau nulisnya di 4.936 MB per second. Pengalaman gue sih waktu dipakai secara intens dan berat ya, kipas tuh bakalan berputar lumayan cepet dan agak berisik. Terus saat kita gunakan dalam waktu yang cukup lama, ini tuh permukaan keyboard bakal berasa lebih anget ke panas. Sebuah hal yang wajar tapi ya untuk sebuah laptop dengan ketebalan segini. Ultrabook kenanya ini loh, jangan lupa ya. Oh iya, untuk mengontrol semua yang ada di laptop ini bisa lewat aplikasi yang namanya tuh Lenovo Vantage. Oke, lanjut ke keyboardnya. Keyboard di laptop ini tuh udah ada LED backlight-nya, nyaman dipakai walau tempatnya tuh kurang cahaya. Keyboardnya sendiri punya key travel distance 1,5 mm, dipakai buat ngetik kerasa nyaman. Buat setup keyboardnya juga 10 keyless atau ya udah pastinya tanpa adanya tombol numpad. Buat trackpadnya ada tanpa tombol alias buttonless. Ukuran trackpadnya sendiri cukup gede gue bisa bilang, yaitu 80 x 135 mm. Feels waktu pakai trackpadnya buat gue nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sebelah keyboardnya kita bakal nemu setup stereo speaker masing-masing kanan kiri dengan totalnya itu 2 watt. Total speaker di laptop ini ada 4. Di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan juga ada 2. Speaker ini juga udah optimized dengan adanya Dolby Atmos. Suara yang keluar itu enak sih, gue bisa bilang. Nyaring dengan clarity yang jernih. Frekuensi low-nya juga masih kerasa impact-nya. Buat konektivitas sendiri di laptop ini cukup lengkap bisa gue bilang. Konektivitas wireless yang esensial juga ada, kayak Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth-nya udah Bluetooth 5.1. Buat sistem operasinya dia pakai Windows 11 Home dengan bundling Microsoft Office Home and Student 2021 yang udah jadi aplikasi bawaan alias pre-installed. Baterai laptop ini dikasih ukurannya tuh 73 Wh, lumayan gede sebenarnya. Tapi dalam prakteknya di pengujian intens laptop ini cuma bisa bertahan 4-5 jam aja. Di paket penjualan kita juga dikasih charger dengan output maksimal 140 watt.
Tapi kayaknya versi retail nggak akan segede gini deh kalau ngeliat dari spec sheetnya ya. Charger bawaannya itu cuma 100 watt. Tapi segitu juga udah kencang sih karena charger ini juga sudah mendukung Rapid Charge Express alias fast charging. Kesimpulan dari gua, Ultrabook ini adalah sebuah paket lengkap sih ya buat teman-teman yang lagi nyari laptop tipis. Enak dibawa kemana-mana, gampang juga, tapi punya performa yang tinggi. Punya layar ukurannya 3K yang tajam gitu ya. Refresh rate juga nyampe 120 Hz. Pakai prosesor seri H yang ngebut. Punya RAM 16 GB, pakai SSD 1 TB NVMe yang bisa kita upgrade. Dan beberapa fitur bawaan Lenovo yang ngasih user experience berbeda. Tapi ada beberapa catatan nih yang teman-teman harus camkan dulu ya sebelum ngebeli laptop ini. Yang pertama, laptop ini nggak punya sensor fingerprint. Jadi satu-satunya sensor biometrik yang ada dan kita bisa pakai di laptop ini cuma face unlock aja. Kedua, RAM-nya nggak bisa di-upgrade kayak yang tadi gue bilang. Karena RAM-nya juga udah embed alias ditanam alias disolder langsung ke laptopnya. Oh iya, satu lagi. Laptop ini juga punya garansi 1 tahun plus garansi 3 tahun ADP alias Accidental Damage Protection, yaitu garansi yang menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pengguna seperti kayak laptopnya kena tumpahan air misalkan, cuma amit-amit ya. Lenovo Yoga Pro 7i ini juga udah dilengkapin dengan 3 tahun premium care yang bakalan standby 24 jam 7 hari untuk service call centernya. Gimana? Tertarik? Yaudah, paling segini aja dulu review dari gua, pengalaman gua nyobain laptop Lenovo ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.